Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kami ucapkan bagi setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya bahwa kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Saat ini kita akan mulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman KCC dalam minggu ini. Berhubung diadakannya kebijakan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli, kita sebagai anak Tuhan juga harus ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka penambahan COVID-19. Karena itu, di bulan ini, ibadah raya akan diadakan secara online pada pukul 10 setiap minggunya. Teman-teman bisa akses melalui YouTube dan Facebook. KCC juga punya komunitas namanya Home. Di sini, kamu bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3, Home Jakarta Utara dan Jakarta Timur, yang diadakan setiap Rabu pukul 20, dan Home Couple atau Keluarga setiap Sabtu pukul 20. Nah, semua home diadakan secara online juga ya. Dan untuk teman-teman yang rindu bergabung, bisa hubungi kontak yang tersedia di bio sosial media kita. Doa Pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 6.30 via Google Meet. Link Google Meet akan di-share di IG kita @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di surga melalui doa pagi. Buat kamu yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kamu bisa mengakses Keyvotion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara kamu berpikir. Untuk teman-teman yang butuh dukungan doa, teman-teman bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, silakan follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan dimanapun teman-teman mengikuti ibadah, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman KCC sepekan. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jika hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.
sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hati jauh bahkan yang terdekat sekalipun. Ya, oh Tuhan, inilah yang ku mau, ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hati. Ya Tuhan, kami mau mengenal Tuhan lebih dekat dibandingkan orang-orang terdekat kami. Ini yang kami mau, Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hati. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ku mau kenal Engkau lebih dekat. Ya Yesus Tuhan, bawaku dalam hadirat-Mu. Ya Yesus Tuhan, bawaku dekat di samping-Mu. Percaya penuh, aku percaya penuh bila ku dekat dengan pribadi-Mu Tuhan. Kan selalu berjalan
cinta Allahku. Yesusku, Yesusku, oh Bapakku, biarlah hidupku, biarlah jiwaku, biarlah rohku tertuju padamu, hanya
saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat dimanapun berada saat mengikuti ibadah ini. Sebentar, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya saya mau mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga Tuhan kami pada hari ini boleh kembali mengikuti ibadah. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang berkata-kata, dan kami yang menyiapkan hati kami ya Bapa, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada bulan ini, tema kita adalah tentang tanggung jawab. Pada minggu-minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana caranya mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik, dan bagaimana pula menjadi seorang yang dewasa. Nah, izinkan saya pada hari ini kembali melanjutkan tema tentang tanggung jawab itu sendiri. Saya akan mengajak saudara hari ini untuk belajar bagaimana caranya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mengenali ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Allah harapkan dan apa yang orang lain harapkan dari diri kita. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima sesuatu yang dianggap sebagai hak. Nah, ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita, maka kita layak menerima hak kita. Namun, ketika kita melalaikan tanggung jawab kita, maka kualitas diri kita pun tercermin dari apa yang kita lakukan. Untuk itu, tanggung jawab adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, karena tanggung jawab itu menyangkut kehidupan orang lain, terlebih diri kita. Hari-hari ini, banyak orang yang hidupnya sembarangan. Banyak orang yang hidupnya semau gue, tidak memikirkan orang lain, mengambil keputusan tanpa pemikiran yang matang, dan juga sering berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Orang-orang yang seperti ini biasanya tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya berdampak bagi kehidupan orang lain, terutama untuk dirinya sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar ciri orang yang tidak bertanggung jawab dan bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pertama-tama, tentu kita akan membahas ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Ciri orang yang tidak bertanggung jawab yang pertama adalah making excuses atau suka membuat alasan. Sering kita menemukan orang yang seperti ini, bukan? Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, maka dia akan mencari-cari alasan, bukannya malah mengakui kesalahannya. Contoh, ketika misalnya seseorang terlambat datang ke kantor, maka akan sering terjadi alasan-alasan, wah bannya mogok, ada truk terbakar di tengah jalan tol, misalnya seperti itu. Padahal mungkin kenyataan yang sebenarnya adalah dia bangun terlambat. Oke, mungkin dia tahu perjalanan ke kantor akan menempuh waktu lama, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk bangun lebih pagi sehingga akhirnya dia terlambat. Ini adalah ciri yang paling gampang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap tidak ada dari saudara yang melakukan hal tersebut ya. Yang kedua, itu adalah orang yang suka menyalahkan orang lain dan bermental korban. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, victim mentality dan blaming others. Ciri-ciri yang ini biasanya kita temukan, dia suka sekali menyalahkan orang lain dan merasa bahwa semua kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah akibat dari perbuatan orang lain, bukan akibat dari perbuatannya sendiri. Contoh misalnya, ketika seseorang mendapatkan nilai yang jelek ketika dia ujian, maka yang dilakukannya adalah menyalahkan dosen, menyalahkan pengajar, bahwa mereka tidak pintar mengajar, gurunya tidak baik, dan segala macam. Seberapa banyak dari kita yang pernah mengalami hal tersebut ketika kita sekolah mungkin, ya gurunya tidak bisa mengajar sih.
jadinya nilaiku jelek deh. Padahal kenyataannya adalah memang kita tidak belajar, makanya nilai kita jelek. Nah, jika saudara masih ada di dalam yang seperti ini, mari kita bertobat bersama-sama. Begitu juga dengan si victim mentality tadi ya, dia menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kenapa dia gini-gini aja, itu karena orang lain, karena orang lain, dan selalu menunjuk kesalahan kepada orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah self-benefit. Orang yang seperti ini itu adalah orang yang suka mencari keuntungannya sendiri, memikirkan kenyamanannya sendiri, yang penting gue happy, yang penting gue senang, yang penting gue selamat. Ketika dia mempunyai masalah, dia minta orang lain untuk menolongnya menyelesaikan masalahnya. Tetapi ketika orang lain mempunyai masalah dan minta bantuannya, dia akan menghindar dan tidak mau membantu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab, egois ya. Mungkin kita lebih kenal dengan sifat egois gitu ya. Nah, ini ciri-ciri sebenarnya orang yang egois itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Tidak peduli dengan keadaan orang lain di sekitarnya, yang penting dia selamat. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini itu tidak cocok menjadi pemimpin, saudara. Mengapa? Karena ya dia tidak memikirkan kepentingan orang lain, hanya memikirkan kepentingannya dirinya sendiri saja. Padahal seorang pemimpin itu seharusnya memikirkan orang lain juga. Benar tidak? Seperti pemimpin kita di kantor, memikirkan bagaimana kehidupan anggota-anggotanya atau bawahan-bawahannya supaya membuat suasana yang kondusif di kantor dengan tidak memikirkan kepentingannya sendiri gitu. Dan kelak ketika kita juga menjadi pemimpin, mari kita terapkan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri, supaya orang lain pun respect dengan kita dan menghargai kita. Nah, ciri orang yang tidak bertanggung jawab yang terakhir itu adalah run away atau lari dari masalah. Nah, biasanya ketika orang-orang yang seperti ini menghadapi masalah dengan orang lain atau berkonflik dengan orang lain, dia akan menghindar dan tidak mau duduk bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi akan ada suasana yang tidak enak karena dia tidak biasa membicarakan masalahnya. Alangkah baiknya setiap kita mulai membiasakan diri untuk membicarakan masalah yang kita hadapi, baik itu bersama orang tua, bersama teman, bersama saudara, bersama pasangan, supaya suasana yang tercipta di antara kita pun baik dan hubungan yang kita ciptakan pun baik. Nah, dari ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab di atas dapat kita lihat betapa semua hal-hal tersebut dan semua hal-hal yang kita lakukan itu ternyata berdampak bagi orang lain dan berdampak bagi kita sendiri. Ya. Jadi ketika kita tidak bertanggung jawab, maka kita akan menyusahkan orang lain dan membuat orang lain itu tidak nyaman berada di dekat kita, tidak enak berada di dekat kita, dan mungkin males gitu ketemu dengan kita. Tentu hal-hal seperti ini yang kita hindari, bukan? Tentunya kita mau menjadi pribadi yang baik, pribadi yang disenangin oleh orang-orang di sekitar kita, oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga kita, oleh pasangan kita, dimanapun kita berada, kita mau menjadi berkat. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab itu, sekarang kita akan masuk ke belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Namun sebelumnya saya mau mengambil satu ayat mengapa kita harus bertanggung jawab. Roma 14 ayat 12 berkata, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Nah, jadi soal bertanggung jawab ini itu adalah urusan kita masing-masing. Yang akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan adalah kita masing-masing. Bukan saya mempertanggungjawabkan hidup saudara atau saudara mempertanggungjawabkan hidup saya, bukan seperti itu. Tetapi masing-masing kita akan memberikan tanggung jawab atas hidup kita kepada Tuhan, apapun itu.
Hal yang pertama yang mau kita pelajari dari bagaimana cara menjadi pribadi yang bertanggung jawab adalah yang pertama itu setia mulai dari hal yang kecil. Saudara pasti sudah hatam, sudah hafal dan sudah sering mendengarkan tentang ayat-ayat ini ya. Ayatnya ada di Lukas 16 ayat 10 yang berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar." Juga di Pengkhotbah 9 ayat 10, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga." Nah, tentunya saudara sudah hafal luar kepala ayat ini karena pasti sudah sering kali dibahas ya di ibadah-ibadah kita yang sebelumnya. Hal apapun yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikerjakan saat ini, marilah kita mengerjakannya dengan baik gitu. Walaupun mungkin dalam pandangan orang lain itu bukan sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang wow, mungkin sesuatu yang remeh menurut pandangan orang lain, tetapi apabila kita mengerjakan hal tersebut dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati, seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar yang mungkin kita tidak tidak pikirkan sebelumnya gitu. Setiap hal yang besar itu berasal dari hal-hal yang kecil, dan hal-hal kecil itu jika dikerjakan dengan tekun bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Karena dalam setiap perkara yang kecil itu adalah proses untuk kita dalam menuju kedewasaan, untuk memperoleh hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih kita tidak duga sebelumnya. Contoh nyata dari hal orang yang setia dalam perkara kecil ini adalah Daud, ya. Saudara tentu tahu kisah Daud, Raja Israel yang besar itu, awalnya hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing milik ayahnya. Tetapi ketika dia menggembalakan 2-3 ekor kambing milik ayahnya itu, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengan baik dia menjaga setiap kawanan dombanya dari singa, dari beruang, dari binatang buas seperti yang kita tahu gitu ya. Dan dia tidak menganggap sepele hal yang kecil itu mungkin di pandangan orang. Mungkin orang bisa berkata, cuman gembala, gembalanya cuman 2-3 ekor. Tetapi Daud mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya Tuhan mempercayakan bangsa yang besar kepada dia. Tuhan mengurapi Daud menjadi raja, dan Daud memimpin Israel, suatu bangsa yang besar. Nah, itu adalah contoh nyata yang bisa kita lihat dari Alkitab. Sedangkan contoh mungkin yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika mungkin kita bekerja di tempat kerja kita. Awal-awal kita masuk bekerja mungkin tidak langsung dipercayakan hal yang besar tentunya. Kita akan mulai dari yang paling bawah gitu ya kan, dengan hal-hal yang mungkin belum terlalu banyak tanggung jawabnya, belum terlalu besar, dan pimpinan kita akan mengevaluasi pekerjaan kita setiap mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kemudian apabila kita memang memenuhi syarat atau kualifikasi, maka kita akan naik ke jenjang berikutnya, dan itu berpengaruh kepada jenjang karir kita dan masa depan kita tentunya di pekerjaan kita itu. Nah, apa yang terjadi apabila kita tidak mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kita ketika kita masih mulai masuk bekerja? Tentunya kita akan tidak masuk kualifikasi, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang lain akan melihat kita tidak bisa dipercaya. Ya, tidak bisa dipercaya. Mengapa? Karena hal yang sepele saja kita tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Bagaimana ketika kita dipercayakan hal-hal yang besar? Mungkin ya lebih tidak baik lagi hasilnya. Itulah yang dikatakan setia dalam hal yang kecil, sehingga dipercayakan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar. Percayalah akan selalu ada berkat di balik hal-hal yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelah kita. Yang kedua adalah menjaga perkataan. Ayatnya ada di Mazmur 34 ayat 13.
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dan Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, orang yang bertanggung jawab itu menjaga perkataannya dari hal-hal yang tidak jujur. Ya, tidak suka bohong, tidak suka fitnah, tidak suka gosip, tidak suka mencaci, tidak suka menghujat, ya. Sehingga dia menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketika kita ingin menjadi orang yang dapat dipercaya, maka kita harus menjadi pribadi yang jujur. Ketika kita sudah jujur, berarti orang akan melihat bahwa perkataan kita bisa dipegang dan kita tidak mengeluarkan kata yang sia-sia, tetapi lebih kepada hal-hal yang membangun dan memberkati. Banyak contoh dari menjaga perkataan ini ya. Mungkin belakangan ini di masa-masa pandemi kita tahu, kita banyak mendengarkan berita-berita yang kurang sedap didengar, apalagi tentang kasus-kasus yang semakin melonjak dan segala macam. Tetapi apa yang kita lakukan sebagai respon kita atas hal-hal tersebut? Apakah kita menjadi pribadi yang juga mengeluarkan hal-hal yang pesimis dalam perkataan kita, atau kita mengeluarkan perkataan yang membangun? Kita tetap menyemangati orang, kita tetap mensupport orang lain yang mungkin terkena dampak dari corona ini, dari pandemi ini. Ya, ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Memang lebih gampang untuk kita mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari perbendaharaan hati kita. Ketika kita mungkin melihat kesulitan-kesulitan yang ada di depan mata, mungkin kita berkata, ya memang sudah harusnya seperti inilah, memang pantaslah begini, memang benar lah, memang harusnya seperti itulah, memang keadaannya beginilah gitu. Tidak ada hal-hal yang membangun dari yang kita ucapkan, justru malah kita juga ikut menjatuhkan gitu ya. Nah, saya mau mengajak saudara untuk belajar, untuk kita tetap memperkatakan hal-hal yang baik, karena orang yang bertanggung jawab itu menjaga perkataannya. Contoh yang lain, misalnya begini, kita seringkali melihat kehidupan orang lain dan hal-hal yang baik dari orang lain itu kita bisa contoh. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kita mendengar hal yang buruk, ya, masih dalam tanda kutip, hal yang buruk dari seseorang. Misalnya, si A katanya begini, katanya begini. Nah, akan lebih gampang untuk kita meresponinya dengan, oh ya, masa sih? Gitu ya kan? Meresponnya bukan dengan hal yang positif gitu. Dan kita ikut termakan dengan berita tersebut, kita mengeluarkan statement yang mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan ternyata itu ujung-ujungnya menjadi fitnah, ujung-ujungnya menjadi gosip gitu ya. Nah, alangkah baiknya ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, ketika tidak ada hal yang baik yang bisa kita keluarkan dari perkataan kita, itu lebih baik kita diam daripada kita mengeluarkan sesuatu pernyataan atau kalimat atau kata-kata yang ternyata tidak dapat dibuktikan kebenarannya, justru malah jadinya bumerang untuk diri kita sendiri. Kita tidak dapat mempertanggungjawabkan kata-kata yang kita ucapkan tersebut dan ternyata sudah berdampak bagi hidup orang lain. Ya, jadi lebih baik diam ketika kita tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang baik, dan ketika kita ingin bicara, maka bicaralah yang membangun, bicaralah yang positif, yang membangun kehidupan orang, dan jujur. Jangan suka bohong atau menyembunyikan sesuatu atau memutarbalikkan fakta. Itu bukan ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, tetapi orang yang bertanggung jawab menjaga perkataannya sehingga orang lain juga percaya kepadanya dan tidak merasa takut untuk berbicara dengan kita gitu. Oke. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang menjaga perkataan kita ya, karena saat-saat ini
sangat sulit menemukan orang yang jujur, saudara. Tapi saya yakin saudara yang mendengarkan ibadah ini adalah orang yang jujur semua, amin. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya supaya menjadi orang yang bertanggung jawab adalah menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Ayatnya dari Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan menempatkan kita di suatu tempat bukan tanpa alasan. Tentu saja kita mau Tuhan menempatkan kita di tempat yang enak gitu ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun kita berada bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, seperti yang pernah saya sebutkan di awal tadi, orang yang bertanggung jawab itu tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang dan lingkungan sekelilingnya. Nah, orang-orang yang peduli ini tentu bisa menjadi berkat ya bagi orang-orang di sekelilingnya. Karena kesejahteraan orang-orang di sekeliling kita itu juga adalah kesejahteraan kita. Dan karena itu kita juga bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam hal tersebut. Contoh, nih seperti saya ya, ketika Tuhan tempatkan saya bekerja di BJ, itu waktu itu saya penuh pergumulan mungkin, karena mungkin kaget gitu ya, kan selama ini pengennya kerjanya di Jakarta, pengennya gitu, tapi ternyata Tuhan bilang harus pulang dulu ke BJ, dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan berikan kekuatan dan apa yang bisa saya lakukan di tempat kerja saya itu gitu. Dan puji Tuhan di sana saya bisa bekerja dengan baik, dan kebetulan kami di satu kantor itu ada ibadah bulanan untuk orang-orang Kristen ya, perkumpulan orang-orang Kristen ya. Seperti yang saudara tahu, kalau di Sumatera itu kan banyaknya orang Batak gitu ya. Jadi setiap bulan sekali itu kita beribadah bersama-sama, dan Tuhan mungkin mempercayakan saya untuk menjadi pelayan ya, pemusik seperti biasa gitu kan. Dan ketika ada ibadah itu kita sama-sama berpartisipasi bagaimana supaya ibadah ini dapat berlangsung dengan baik, ibadah ini dapat dinikmati oleh orang-orang yang mengikutinya, dapat berdampak dan tidak monoton. Itu menurut saya salah satu bentuk mengusahakan kesejahteraannya. Berarti kita mau mengambil bagian dari apapun yang ada di sekitar kita ketika Tuhan menempatkan kita di sana. Ya, jadi ibadah boleh berjalan dengan baik dan berjalan sebulan sekali. Dan banyak orang yang senang kalau misalnya nggak ada ibadah, justru orang bertanya-tanya kenapa nggak ada ibadah gitu. Nah, itu kan berarti yang kita lakukan itu punya dampak bagi orang lain. Sama seperti ketika saya kembali ke Jakarta, Tuhan kirim saya kembali ke Jakarta untuk bekerja. Pesan yang pertama kali disampaikan kepada saya oleh ibu saya waktu itu adalah ayat ini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Mungkin waktu itu berat juga karena kembali jauh dari orang tua gitu ya. Ya tadi awalnya nggak senang pindah ke sana, sekarang dipindahin ke sini nggak senang juga gitu. Memang manusia banyak maunya, saudara. Tapi yang saya tahu, saya juga harus menjadi dampak dimanapun saya berada gitu ya kan, karena itu yang Tuhan mau. Dan ketika saya ke Jakarta, yang pertama kali dipertemukan kepada saya adalah pelayanan ini, KCC ini gitu. Jadi itu kan kesejahteraan juga ya, itu lingkungan pelayanan saya, lingkungan pekerjaan saya, lingkungan teman-teman saya juga. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di komunitas ini gitu. Jadi ketika Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada, usahakanlah kesejahteraannya. Maksudnya ambillah bagian apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita kerjakan untuk menjadi bagian dalam lingkungan itu. Entah itu lingkungan kantor, entah itu lingkungan pelayanan, entah itu lingkungan rumah. Tetapi setidaknya ada hal-hal yang kita lakukan sehingga orang melihat kita tuh, oh ternyata ada baiknya dia ikut
ke sini. Ada baiknya dia datang ke sini. Aku merasa diberkati dengan kehadiran dia di sini. Aku merasa diberkati dengan apa yang sudah dia lakukan untuk komunitas ini. Akan lebih menyenangkan, bukan? Mungkin contoh terakhir di dalam pandemi saat ini, gitu ya. Banyak mungkin di antara kita, tetangga kita kiri kanan, seperti saya di kantor itu kiri kanan terpapar oleh virus COVID, dan saya bersama teman-teman saya yang lain yang puji Tuhan masih diberikan kesehatan itu berusaha untuk memperhatikan dalam arti apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, apakah itu mengirimkan makanan, apakah itu mendoakan, apakah itu mengecek, apakah itu mengajak bicara, gitu ya. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu. Jangan diam saja. Apapun yang sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu dengan hati yang tulus, supaya orang lain juga merasa diberkati dengan kehadiran kita, karena itulah bentuk tanggung jawab kita terhadap sesama, gitu, terhadap lingkungan yang Tuhan berikan kepada kita, terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, gitu. Jangan cuek dan jangan bersikap tidak peduli, jangan diam. Setidaknya ada hal yang bisa kita lakukan untuk memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Itu mungkin contoh-contohnya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara bisa belajar dari yang saya sampaikan saat hari ini, ibadah hari ini. Bagaimana kita setia dalam hal kecil, bagaimana kita belajar menjaga perkataan kita, dan bagaimana kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Supaya kelak ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban kita bisa dengan baik menyatakan bahwa semua yang Tuhan minta itu sudah kita lakukan, memperhatikan sesama, menjaga perkataan, melakukan segala sesuatu dengan baik dari hal yang kecil sampai Tuhan percayakan kita dengan hal yang besar. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini, firman Tuhan yang singkat ini. Semoga memberkati saudara, dan saya berharap kita bisa melaksanakannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita untuk orang lain, dan orang lain boleh melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang bisa mengasihi orang lain, berdampak bagi orang lain, dan setia dalam hal apapun yang kami kerjakan. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, dan biarlah kami juga boleh bertumbuh dan berbuah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati sama-sama, kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. God bless you. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound